Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi-lagi tentang peternak domba model kemitraan. Nah, seperti apa peternak domba model kemitraan itu sejauh mana keuntungannya, hal-hal apa yang perlu diperhatikan, ya. Kita akan ketemu sama Mas Han yang punya Hansip Farm di Lamongan, seorang peternak spesialis membina peternak-peternak pemula untuk menjadi mitra. Dia memasok bibit dan dia juga nanti yang akan mengambil memanen bibitnya. Mas Han, Assalamualaikum Mas Han. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, cerah ceria ini. Iya. Gak mulai-mulai teko kandang ini. Nggih, Kemarin teko Nganjuk, teko Jombang. Saya lihat di story-nya itu. nggih. Sidoarjo, kemana lagi? Pasuruan, Pak. Pasuruan ya. Pasuruan, terus ini Surabaya. Mana ini sebelah itu loh, stadion itu loh. Baik kan Mas, terus selalu ada domba-dombanya ya? Ada. Ya, saya lihat dombanya dulu. Iki sepertinya meteng ini Mas. Iki Mas. Ya. Iya, ambil itu tengah itu. Itu Iya. pejantannya Texel, Pak. Bagus itu. Oh, ini teman-teman ya. Jadi ini contohnya domba-domba di sini ini crossingan Texel. Ada crossingan Texel, ada juga komposit ya. Crossingan itu untuk itu fattening. Untuk breeding. Untuk breeding. Untuk breeding. Ya. Mas, teman-teman ini gini loh. Awal-awal itu, pemula itu mikirnya gini. Bagaimana caranya beternak domba itu cari bibitnya gampang, kemudian pakannya juga gampang, terus menjualnya juga nggak ribet, gampang, tetap oleh untung, nggak usah ke pasar. Ya, ikut kemitraan, Pak. Nah, ikut kemitraan itu bisa dijelaskan seperti apa? Ikut kemitraan di sini itu bibit itu kita yang siapkan, terus habis itu pakan bebas. Untuk cara perawatan dari sini belajar bareng, cara pembuatan pakan juga belajar bareng, adanya bahan baku di sana apa. Terus setelah itu panen, kita yang manen. Begitu. Sama yang manen itu sampai beli tak maksudnya? Iya, kita panen, kita beli, kontrak dengan timbangan yang kita sepakati. Kalau belinya itu enggak sistem jogrok, Pak. Sistem timbangan. Jadi domba itu nanti gemuk, perawatannya bagus, terus mesti gemuk. Nah, itu nanti kita timbang dengan bobot sepakatan di awal lagi. Begitu. Tapi kalau bibit dari saya itu jogrok, tapi perkiraan bobot sekian. Kenapa kok jogrok? Kok gak sama-sama ditimbang? Karena saya kan ngambilnya dari mitra breeding, Pak. Nah, dari mitra breeding itu di sana kan saya timbang. Tak bawa ke kandang saya. Ke kandang sini. Lah kalau di sini ditimbang lagi kan nyusut, gitu. Sudah hilang. Nah, perkiraan patokannya di kandang mitra. Mitranya ini bobotnya kurang lebih 25 dengan harga 1.500.000, 26 dengan harga 1.500.000 kan gitu. Gitu. Pokoknya gini aja Mas. Jadi apakah jogrok, apakah timbang itu peternak itu nggak mempermasalahkan. Yang penting itu untung gitu loh. Iya, Kak. Ya kan di sini kan ada sepakatan harga toh, Pak. Iya. Kalau dirawat dengan baik mesti untung. Gitu ya. Tapi kalau nggak dikasih makan ya rugi loh, Pak. Oh, nggak gemuk dombanya. Ibaratnya kan gitu. Iya. Jadi ditegaskan bahwa kemitraan itu Anda bisa menjalin kemitraan dengan teman-teman yang lain. Iya. Untuk meyakinkan selama ini ya bolak-balik takoni ya. Selama ini Anda punya berapa banyak mitra yang sudah aktif, produktif, dan Anda selalu setor ke sana bibit, kemudian ambil panennya? Sementara ini di tahun-tahun ini masih 70, Pak. 70. Insya Allah tahun depan itu meningkat karena yang saya hitung itu yang sudah berkali-kali panen itu. Kalau bagi pemula 1 sampai 2 kali belum saya hitung, 70 ya. Itu tadi. Ya, kalau itu dihitung ya 100-an lebih, Pak. Oh gitu ya. Berarti nggak ada masalah ya? Nggak ada masalah. Yang menjadi pertanyaannya gini Mas, Anda kan punya mitra 70 peternak. Iya.
ditambah yang baru-baru. Ya. Misalkan yang baru ini panen, mikirnya gitu ya. Semuanya panen ya. Terus Anda jualnya dulu kemana? Gini Pak. Mikirnya gini, nanti jangan-jangan karena banyak mitra menjualnya tidak bisa kemudian tidak diambil. Ini gini saya jelaskan dulu. Pertama itu 70 mitra itu yang sudah, maksudnya sudah berkali-kali panen. Produktif ya. Itu kan nggak semua itu breeding Pak. Ada yang fattening, ada yang breeding. Jadi gini, saya itu ngambilnya itu tidak dari pasar dombanya. Kenapa nggak dari pasar? Kalau dari pasar kan nggak bisa sama-sama kayak gini putih-putih gitu. Nah, gini untuk mitra breeding 70 itu untuk mitra breeding itu yang usia 6 sampai 7 bulan untuk bagi breeding itu nanti saya ambil, saya timbang, tak kasihkan ke mitra fattening, Pak. Oh gitu. Jadi muter di situ di fattening itu nanti tak digemukkan 3 sampai 4 bulan. Tak, itu ya. Tak kirim ke mitra baru breeding atau kirim ke pasar potong, maksudnya itu pemesan di Jabodetabek. Oh gitu, apa namanya, kuliner? Kuliner, karena pemesan di Jabodetabek itu semakin hari semakin bertambah. Hari ini per bulannya berapa banyak? Kemarin itu 200 Pak. 200 ekor ya? 200 per bulan. Per bulan ya? Sekarang itu 400. 400. Mau nambah lagi saya stop dulu. Karena pasokan di 70 orang itu masih kurang untuk dibuat muter ke mitra breeding, mitra fattening. Dari mitra breeding saya ambil ke mitra fattening, dari fattening saya lempar ke mitra yang baru, fattening yang baru, kan gitu. Jadi masih kurang untuk perputaran. Makanya saya sebanyak-banyaknya masih membutuhkan kemitraan itu tadi. Itu belum lagi kalau bulan 1 Pak, bulan 1 sampai kurban itu saya membutuhkan banyak. Yang sudah turun MUU-nya itu di tahun kemarin itu saya 1.250 ekor yang keluar di kurbanan tahun kemarin, dan sekarang ini 2.200 sudah masuk dan MUU sudah. Begitu ya. Berarti ini kekhawatiran mitra-mitra baru untuk Anda beli itu aman ya? Insya Allah aman. Khawatir ya? Insya Allah aman. Begitu ya. Berarti Anda terus butuh domba-domba untuk dipasok ke kuliner di Jabodetabek. Terus muter dari mitra ini digeser ke mitra satunya digeser mitra yang ketiga, keempat berikutnya gitu ya. Kayak contohnya gini, kalau yang baru Pak, mitra yang baru kan pastikan tak ambilkan, pengen penggemukan kan tak ambilkan dari mitra breeding yang sudah teruji itu tadi Pak. Gitu. Lah syaratnya menjadi mitra di Hansip ini gimana? Syaratnya 1 harus punya kandang. Terus 2 punya modal untuk beli dombanya itu tadi, beli bibit. Pak. Beli bibit itu tadi. Beli bibit. Terus jumlahnya berapa banyak? Paling sedikit. Paling sedikit kalau di Gresik, Lamongan, Tuban itu bisa Pak 10 ekor bisa. 20 ekor bisa. Tapi kalau di luar itu ya kita harus 40 sampai 50 ekor satu rit. Minimal 40 ya. 40. Biar apa? Biar sepadan sama jarak tempuhnya, Pak. Gitu ya. Kalau saya ngambil di mitra A kok di luar dari Lamongan, Tuban itu kok cuma 20 lah, nanti kan saya muter lagi ke mitra yang lain untuk mencukupi apa itu satu pickup itu, Pak. Contoh di Ngawi saya ada 40 kan langsung tak bawa pulang kan gitu, biar nggak muter. Jadi apa namanya, biar tidak berat di ongkir ya, tidak berat di transportnya. Oh gitu ya. Berarti bisa 10, 20 tapi dekat-dekat dengan titik nol. Ya. Kalau di luar itu harus 40 ekor minimal itu. Lah, untuk pakan misalkan itu apakah harus sama dengan
SOP Anda? Kalau pakan nggak harus sama. Contohnya nanti di tempat tertentu atau kota-kota tertentu bahan baku yang melimpah apa. Contohnya kayak sini kan nggak pakai ampas tahu, nggak pakai limbah-limbah pabrik, cuman pakai selamper aja. Kalau di sana itu ada limbahnya ampas tahu, ada limbahnya kleci apa kedelai, itu bisa dimanfaatkan, nanti tinggal nambah protein ini, apa itu sama apa itu serat ini, gitu bisa Pak. Konsultasi dulu ke Anda gitu ya. Biasanya Mas untuk tahun-tahun pertama itu kebanyakan gagal apa kebanyakan sukses untuk mitra baru? Kalau untuk breeding rata-rata 90% sukses Pak. Sukses. Karena breeding kan nggak membutuhkan pakan yang mewah. Pakan hijauan dikasih bekatol apa sudah bisa ya. Breeding itu berarti anaknya nanti Anda yang ambil, Anda yang beli. Lah ya, breeding itu anaknya itu saya ambil dengan apa itu bobot atau umur sekitar 6 bulan atau bobot 20 ke atas. 20 ke atas ya. Itu saya panen. Itu yang breeding. Kalau yang fattening, penggemukan? Kalau untuk yang penggemukan itu nanti dirawat 3 sampai 4 bulan lah. Rata-rata untuk penggemukan itu agak sulit. Sulitnya itu kalau bagi pemula itu paling enggak itu masih otak-atik pakan itu tadi Pak. Ya tetap konsultasi dengan saya. Maksud saya otak-atik pakan itu dikasih pakan ini dengan harga sekian, dikasih pakan ini dengan apa itu apa namanya bahan baru dengan murah, itu cepat mana kan gitu. Otak-atiknya masalah pertumbuhannya gitu ya. Pertumbuhan itu. Di panen kedua insya Allah biasanya itu sudah paham menyesuaikan ya. Iya. Luar biasa. Tetap untung ya Mas ya. Tetap untung. Kalau yang nggak untung itu Pak nggak dikasih makan. Begitu ya. Untuk breeding bisa mati. Untuk fattening bisa kurus. Begitu ya. Atau dikasih makan pakan yang nggak berprotein gitu Mas. Kalau nggak berprotein ya tetap hidup, cuman kurus lah. Ya nggak bergizi kan loh ya. Yang penting ngurip jadi ini. Ya kan susah kalau gitu. Susah. Tapi kalau untuk breeding ya insya Allah masih bisa. Cuman nanti anaknya nanti mungkin yang kayak ibaratnya orang gitu. Anaknya apa ya? Busung lapar. Kurimen. Iya. Malnutrisi lah ibaratnya. Gitu ya. Kurangan nutrisi. Berarti kalau kirim-kirim Anda yang mengirim. Kalau pihak sini maksudnya. Kalau di atas 40 Pak, 40 saya sendiri yang kirim. Tapi kalau di bawah dari 40 itu biasanya, atau di bawah 25 itu biasanya ekspedisi. Kalau yang jauh. Ya. Sekarang begini Mas. Ada teman dari ya terjauh misalkan anggaplah dari Klaten ya. Atau Sragen. Ya. Itu cuma mampunya beli 10 ekor kan nggak memenuhi syarat kuota 40 ekor. 10 ekor dia kepingin menjadi mitra, membeli domba di Anda, nanti panennya juga dijual di Anda. Nah, solusinya gimana seperti itu? Solusinya harus membawa keluarga atau teman untuk diajak partner. Oh gitu, komunitas. Komunitas biar kuotanya 40 itu tercapai di sana. Misalkan 5 orang. 5 orang 10. Itu 10 ekor itu sudah 50 ekor. Itu sudah memenuhi syarat. Ya di sekitar satu desa atau satu kecamatan gitu. Ya. Oh gitu ya solusinya ya. Terus ya itu. Terus kalau kok nggak nemu pengen, nah kok 10 ekor itu namanya nggak mitra paket Pak. Kalau paket dijualnya itu nggak ada jaminan saya yang ambil. Kenapa nggak ada jaminan lah? Kalau semama saya kirim ke Jakarta 10 ekor, masa saya manen 10 ekor aja ke Jakarta kan gitu. Berarti begini, kalau 10 ekor misalkan di Jakarta Brebes jauh-jauh bisa paket ya. Paket. Atau nggak apa-apa lah beli 10, 5 ekor. Tetapi nanti kalau menjualnya ya bebas ya. Bebas. Nggak terikat dengan Anda. Saya kok pas saya arah ke sana, misalkan gitu terus ada mitra ngambil di mitra di sana, terus berdekatan ya nggak apa-apa nanti jual saya. Luar biasa nih. Mas Han, terima kasih informasinya, sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.